Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Awesome Kids, apa kabar semuanya? Dahsyat? Luar biasa? Yes! Wah, hari ini Kak Diana sangat bersuka cita, bersyukur bisa ketemu lagi sama adik-adik semua di ibadah online Awesome Kids. Gimana? Adik-adik semua juga pastinya bersuka cita kan? Bersyukur kan? Ya, adik-adik Kak Diana berdoa biar kita semua tetap sehat, tetap kuat dan terus bersuka cita walaupun mungkin keadaan kondisi sekarang belum memungkinkan, belum stabil ya, belum aman sepenuhnya, tapi kita percaya Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Oke, adik-adik, tanpa berlama-lama lagi kita memulai ibadah pada hari ini. Mari semuanya, sebelum kita mulai ibadah Awesome Kids, Kak Diana mau kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami memulai ibadah Awesome Kids. Tuhan yang berkati ibadah ini, Tuhan yang menyertai setiap koneksi internet kami, terlebih Tuhan yang terus Tuhan Yesus berbicara dalam setiap hati kami, sehingga penyampaian firman yang akan disampaikan dapat kami pahami dan dapat kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari adik-adik, Kak Diana ajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Let's go Awesome Kids, kita bernyanyi buat Tuhan. Yeay. Nyanyikan pujian dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay! Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik Awesome Kids, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan alat tulismu ya. Terlebih lagi siapkan konsentrasi, fokus saat mendengarkan firman, agar firman yang kita dengar itu tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi ya masuk kuping kanan, lalu kita cerna dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik Awesome Kids, mari kita nyanyikan pujian ini. Yuk semuanya fokus, konsentrasi, nyanyikan pujian ini dari hatimu yang paling dalam buat Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oke adik-adik Awesome Kids, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. God bless you. Bye. Shalom Awesome Kids. Shalom Princess and Princesses. Apa kabarnya
hari ini. Pasti dahsyat dan luar biasa. Yeay! Oh ya adik-adik, selamat ketemu kembali dengan Kak Ebi di minggu kedua bulan Februari ini ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita berdoa, siapa yang ingat minggu lalu apa ya firman Tuhannya ya? Betul, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Good. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan di minggu kedua ini. Yuk kita bersatu dalam doa, tutup matanya dan lipat tangannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk minggu ini kami boleh berkumpul bersama kembali untuk beribadah secara online. Tuhan berkati setiap firman-Mu yang akan disampaikan untuk adik-adik boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya di Yosua 1 ayat 3. Di Yosua 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita masih membahas tentang nama-nama Allah. Dan di minggu kedua ini kita membahas nama Allah Adonai Kal Haaretz. Adonai Kal Haaretz, yang artinya Tuhan semesta alam. Artinya apa? Tuhan semesta alam. Nah, adik-adik, dalam pembahasan Alkitab saat ini, firman Tuhannya diambil dari kitab Yosua, ya. Jadi bagaimana pengalaman Yosua bersama dengan Tuhan, seperti itu. Yosua tahu bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan penguasa alam semesta. Dan Yosua tahu di mana dalam pengalaman pribadi Yosua, Tuhan sendiri berfirman bahwa setiap tanah yang dipijak Yosua akan menjadi milik Yosua. Bisakah Tuhan melakukan itu? Tentu bisa adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa atas setiap tanah yang kita pijak. Dan Tuhan juga berkuasa atas hidup adik-adik dan hidup kakak, ya. Jadi semuanya kita ini diatur oleh Tuhan. Semua alam semesta ini dikendalikan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam, ya. Jadi semuanya itu hidup dalam keteraturan. Misalkan Tuhan yang membuat terbit matahari di pagi hari, ya kan? Terus membuat terbenam matahari di sore hari. Semuanya teratur. Setiap hari matahari melakukan tugasnya seperti yang Tuhan perintahkan. Demikian juga adik-adik dengan kita semua, ya, dengan kakak dan adik-adik harus juga memiliki keteraturan dalam hidup kita. Kita nggak boleh hidup sesuka-sukanya kita. Kita nggak boleh hidup semau-maunya kita. Kita harus hidup di dalam keteraturan. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang teratur. Tuhan yang mengatur segala-galanya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sama nih seperti contohnya Nuh, ya kan? Nabi Nuh itu hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan, ya kan? Nabi Nuh itu diselamatkan Tuhan oleh bahtera yang Tuhan perintahkan Nabi Nuh untuk membuatnya. Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, ketika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita akan hidup di dalam keteraturannya Tuhan. Kita akan hidup di dalam tatanan hidupnya Tuhan, aturan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu bagaimana kita hidup untuk biar teratur di dalam Tuhan, kita harus ikuti semua peraturan Tuhan, aturan-aturan yang Tuhan berikan. Nah, aturannya itu ada di mana? Di dalam Alkitab, ya. Nah, untuk itu adik-adik, sebagai catatan, ingatlah Tuhan semesta alam memiliki kuasa.
Untuk apa? Yang pertama, dicatat ya adik-adik ya. Tuhan semesta alam memiliki kuasa untuk yang pertama mengatur alam semesta. Ya, semuanya ini dijadikan Tuhan sempurna. Ada gunung-gunung, ya kan, lembah-lembah, ya kan, laut, ya kan, pohon-pohon, dan termasuk makhluk hidup semua yang ada di dalamnya. Semuanya sempurna dan semuanya teratur Tuhan ciptakan seperti itu ya. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan, pasti Tuhan semuanya teratur seperti itu. Demikian hidup kita yang mau diatur sama Tuhan ya. Hidup kita harus diatur sama Tuhan. Yang kedua adik-adik, Tuhan semesta alam juga memiliki kuasa untuk apa? Yang kedua, untuk mengatur hidup kita. Seperti yang tadi kakak bilang adik-adik, kalau hidup kita mau diatur sama Tuhan, pasti hidup kita akan baik. Hidup kita akan mengalami masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki keteraturan dalam hidup kita. Ya, bangun pagi, ya kan? Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita berdoa, ya kan? Kita mandi, ya kan? Terus kita sekolah seperti itu. Nah, karena sekarang masih online, juga sekolahnya masih online seperti itu kan. Siang kita makan siang, ya kan? Malam kita makan malam, terus kita tidur. Itu keteraturan waktu yang Tuhan berikan buat setiap manusia ya, untuk kakak dan adik-adik. Jadi adik-adik, kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita itu adalah menunjukkan bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah Tuhan menghendaki keteraturan dalam kehidupan kita. Dan adik-adik jangan lupa, kalau kita sebagai murid-murid untuk sekolah harus ada belajar, ya kan? Harus kerjain PR, kerjain tugasnya. Nah, itu adalah bentuk salah satu keteraturan yang kita lakukan, ya, karena Tuhan mengasihi kita, ya. Itu juga adik-adik semangat, ya. Dan juga adik-adik harus semangat juga untuk membantu orang tua di rumah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini adik-adik mungkin adik-adik akan banyak di rumah, kan seperti itu. Memang kemarin-kemarin sudah sekolah tatap muka ya, tapi sekarang online lagi ya sekolahnya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada untuk kalian juga bisa melakukan yang baik, membantu orang tua ya, menolong adik, kakak seperti itu. Oke adik-adik ya, pokoknya di dalam keteraturan itu ada kedisiplinan, di dalam keteraturan itu ada kasih karunia Tuhan, dan di dalam keteraturan itu ada berkat-berkat Tuhan buat adik-adik dan kakak. Oke, nah adik-adik, sebelum kita selesai untuk firman Tuhannya hari ini, dan kakak mau kasih adik-adik ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu ada di 2 Korintus 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan ayat hafalan yang diberikan kita tutup di dalam doa untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa adik-adik, tutup matanya dan lipat tangannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana Engkau Allah Tuhan semesta alam yang berkuasa atas langit dan bumi dan menguasai segala sesuatunya di alam semesta ini. Dan Engkaulah Tuhan yang mengatur segala keteraturan di dalam bumi ini Tuhan, di dalam alam semesta ini. Terima kasih Bapa, Engkau juga Allah yang mengatur keteraturan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk adik-adik diberkati senantiasa sehat selalu Tuhan, dan cerdas, pintar Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua
Diberkatilah orang tua dalam seluruh kehidupannya, pekerjaannya, bisnisnya, usahanya Tuhan. Dipelihara Tuhan untuk semua keluarga-keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami GBI Glow Tuhan. Terus pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Bapak Gembala kami terkasih bersama keluarga dalam pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini ya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.